Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Dita, NPM 53 Ilmu Kelautan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan mic yang telah diajarkan pada kelas pemodelan 2021. Nah, untuk tampilan mic Zero-nya itu sendiri seperti ini. Kemudian untuk yang ingin saya tampilkan merupakan garis pantai yang sudah ada sampelnya, contoh sampelnya di mic itu sendiri. Nah, untuk yang sudah memiliki aplikasinya, biasanya ada di program files, kemudian DHI 2012 dan Mic Zero. Nah, ini untuk contoh sampelnya, example, dan manual ini merupakan buku panduan atau modul dari example itu sendiri. Nah, kemudian untuk garis pantai itu ada di pack dan lead line. Dan kita menggunakan pada versi gempa ini drone. Nah, untuk garis pantai terdapat 3 inputan, yaitu straight atau garis pantainya, dan simple yaitu bathymetry, dan ada uniform yang merupakan di iklim. Selanjutnya, ini ada contohnya data dari garis pantai. Nah, bagaimana cara menginputnya? Yaitu new file. Nah, kemudian ada profile series karena kita ingin melihat profil dari garis pantai. Oke. Dan di template untuk garis pantainya ini ada initial coastline alignment yang digunakan. Kemudian oke. Nah, di sini ada maps projection type. Nah, ini adalah satuan koordinat yang digunakan. Nah, karena contoh yang ingin saya gunakan sekarang ada di Penida Island dan menggunakan UTM 50, maka saya menggunakan UTM 50. Mungkin untuk kalian yang memilih lokasi lain dan dari UTM lain bisa dicari, mungkin ada di sini atau di browse, nanti akan keluar UTM yang ingin koordinat sistem yang ingin dipakai. Nah, kemudian untuk longitude latitude-nya saya menggunakan 115,625, kemudian latitude-nya 8,750. 115,625 8,750. Oke. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Hal yang perlu diperhatikan, sini ada number of grid. Nah, number of grid ini adalah jumlah grid yang ingin kita simulasikan. Misalnya di sini contohnya 5, dan grid step itu jarak antara setiap grid satu dengan grid lainnya. Seperti grid 1 jarak dengan grid 2, grid 2 dengan grid 3, dan seterusnya. Misalnya di sini 100. Nah, kemudian oke. Nah, untuk data apa aja yang harus dimasukkan, bisa dilihat di item, edit, dan item, ke menu items. Kemudian di sini ada beach position, merupakan posisi dari baseline itu sendiri. Kemudian dune position bukan posisi dune atau garis yang sebelum baseline itu, dan ada ketinggian dari dune dan focal number.
Kemudian ada offshore depth contour dan active depth. Each positionnya bisa kita masukkan misalnya 0, 0, 0, 0. Kemudian ada dim position, karena itu ada di sebelum dari baseline-nya, maka gunakan negatif yang artinya ada di sebelum baseline itu. Misalnya min 100, jaraknya min 100. Min 100. Kemudian height of view-nya saya masukkan 0, 0, 0, 0. Dan profile number masukkan 1. Dan offshore depth contour. Ini untuk batimetri dari grid tadi kita masukkan saja 0. Kemudian active depth merupakan batik yang berhubungan dengan tadi offshore tadi, batik kedalaman dari grid tersebut. Misalnya di sini 9, 7, 4, 2, 4. Nah, jika sudah selesai, maka bisa di save. Ini save. Nah, nanti untuk penamaannya bisa dinamakan garis pantai atau terserah keinginan. Dan ada location. Nah, ini ada location mau disimpan di save di mana. Jika sudah memiliki tempat penyimpanannya, bisa langsung di save di tempat tersebut, atau jika belum mungkin bisa dicari ingin save di mana. Misalnya belum ada, nah bisa di new dan folder untuk buat kemudian nah seperti itu. Nah kemudian pencet OK, ntar akan tersave. Selanjutnya batimetri yang profile series, kembali ke profile series dan templates, initial coastline. Untuk batimetri itu sendiri pakai Shore profile. Nah, kemudian samakan kembali karena saya di Island 625 min 850. Oke. Ini samakan lagi 5 dan 100. Nah, untuk apa saja data yang harus dimasukkan, lihat di edit dan item yang seperti kemarin tadi, ada batimetri, roughness, mean grain, the whole velocity, geometrical spreading. Sesuai dengan buku panduan yang ada disediakan oleh Maestro itu sendiri yang tadi sedia di manual. Kita mungkin bisa masukkan batimetrinya. Diingatkan kembali, ini merupakan data contoh, bukan yang valid berdasarkan hasil pengamatan. Ini hanya contoh cara menginput dan running nanti. Kemudian ada roughness. Roughness itu sendiri bisa dimasukkan 0,02.
0,02, 0,02, 0,02, 0,02. Kemudian mean green diameter berdasarkan panduan bisa dimasukkan ke contohnya 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Kemudian wall velocity dimasukkan 0,02, 0,02, 0,02, 0,02, 0,02. Kemudian geometrical spreading bisa dimasukkan 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Nah, setelah selesai, save kembali, caranya sama, save, beri nama bathymetry atau site minimum dan masukkan lokasi dan oke. Nah, terakhir ini ada untuk iklim atau tadi adalah uniform. Nah, untuk iklim itu sendiri menggunakan time series berbeda dari bathymetry dan garis pantai yang untuk melihat profilnya. Nah, untuk iklim ini karena berhubungan dengan waktu, maka menggunakan time series. Nah, ada template lagi. Kita pakai wave climb. Nah, sini yang perlu kita perhatikan ada time step. Time stepnya kita gunakan 1 hari dan hour minute berapa setiap 1 jam. Misalnya 1 jam dan ada number of time step. Nanti akan ada berapa time step. Tiap sejamnya. Ini kita oke. Nah, kemudian nanti ada data-data yang harus dimasukkan berupa duration, wave height, mean wave, profile number, wave period, depth, height, kemudian mean water level, spectral description, spreading factor, current speed. Nah, seperti contoh yang di sini, ini data-datanya sama, ada duration, wave direction, profile number. Nanti dimasukkan data seperti ini. Kemudian di save sama seperti biasa. File, save, nama dan location dan oke. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan cara runningnya itu sendiri di readback dan oke. Nah, ini seperti biasa UTM 50 yang saya sajikan sebagai contoh 115,625 min 8,750. Oke, next. Nah ini ntar buat area kondisinya akan menyesuaikan dari longitude dan latitude tadi. Dan kemudian di sini ada baseline origin dan baseline grid. Nah, untuk baseline gridnya itu sendiri adalah length itu merupakan panjang baseline dx itu adalah jarak setiap antara grid satu dengan grid lainnya, dan ini jumlah grid ada 101.
finish. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Di lead line, open a save setup dan masukkan datanya. Data contoh dari My0 itu sendiri. Program files, kemudian DHI 2012, My0, example, pack, dan midline. Draw. Nah, open. Next. Oke. Ini ada number of climate files-nya. Untuk jumlah dari grid-nya 0 sampai 500. Jadi yang di pojok nanti 0 dan paling kecil 500. Dan ini untuk start date. Next. Nah, ini type of core structure, tipe bangunannya. Dan ini kita gunakan ada groin, jetty, retreatment, offshore, breakwater. Nah, di sini groin kita gunakan 1. Nah, next. Nah. Ini tadi penunjukan filenya ada di mana? Mungkin bisa tempat lain, file yang sudah disediakan. Kemudian ekosistem belajar lain. Ya, next. Nah, execute with graphic. Yes. Kita samakan di tempat ready. Kemudian belajar mic. Save. Nah. Nah, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan, yang bisa saya aplikasikan dari kelas modelan ini. Terima kasih.